Buah pala asal Banda Neira telah dikenal di Eropa sejak zaman Romawi dan di Timur Tengah sejak zaman Firaun, melalui sebuah jaringan perdagangan laut yang sangat panjang, penuh risiko dan sangat dirahasiakan. Kegiatan penjelajahan dunia oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama oleh Portugis dan Spanyol, sesungguhnya tidak dilatar belakangi oleh suatu upaya untuk membuktikan bahwa dunia itu bulat atau untuk menebar misi suci mereka, tetapi lebih termotivasi oleh hasrat untuk menemukan kekayaan, yakni buah pala dari Banda dan cengkih dari Maluku Utara. Kepulauan Banda di masa perdagangan kuno merupakan sebuah daerah yang terpencil. Letaknya jauh dari pusat pemerintahan, iklim yang ekstrim, disertai gelombang laut yang ganas, membuat Banda sulit dikunjungi dan menjadi terpencil. Di tengah-tengah kesendiriannya, aroma buah palanya menyengat, melampaui samudra dan daratan, mengundang kunjungan pedagang untuk melakukan perdagangan. Terjadilah perdagangan Nusantara sampai perdagangan internasional yang membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat Banda. Kepulauan Banda dengan aroma yang khas membuat pedagang Eropa menyebutnya sebagai The Spice Island, Kepulauan Rempah-Rempah. Sejak dikenal sebagai rempah, pala, Myristica fragrans menjadi komoditas perdagangan. Orang-orang Cina, India, Arab, dan Persia yang terlibat dalam perdagangan di Nusantara sejak abad 15 sampai 17 membawa pala sampai ke bandar-bandar niaga di Asia hingga Eropa. Pala menjadi komoditi primadona yang sangat dibutuhkan. Nilai komersilnya mampu melampaui harga emas di pasar perdagangan global. Kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, maka wilayah sumber rempah ini paling dicari oleh orang-orang Eropa. Dalam proses pencarian yang panjang, akhirnya mereka menemukan Kepulauan Banda. Sejak itu, orang-orang Eropa, terutama Belanda, bertekad untuk membangun sebuah koloni dagang di sana. Pada tahun 1621, Kepulauan Banda dikuasai oleh Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Berubahlah nasib orang-orang Banda. Kehidupan yang gemerlap dari buah emas ini kini berganti menjadi kesengsaraan akibat praktek penindasan, monopoli perdagangan yang diterapkan. Kebebasan pun terbelenggu. Walaupun orang-orang Banda berusaha melepaskan diri dan keluar dari tindakan yang tidak manusiawi ini, kenyataannya belenggu kekejaman tidak dapat dipatahkan. Korban terus berjatuhan, dibunuh dan mati kelaparan. Ada juga yang berusaha lari keluar pulau menuju pulau-pulau sekitarnya, yaitu Seram, Nusa Laut, Kepulauan Kei, Banda Eli Elat, dan ada juga yang diangkut ke Batavia. Tetapi ada juga yang tak sampai tujuan, diterjang oleh ganasnya gelombang laut. Pulau Banda menjadi kosong, kebun-kebun pala terbengkalai, dan tiada penghuni.
mengatasi kekosongan pulau dan kebutuhan tenaga kerja, maka VOC mendorong perpindahan penduduk ke Banda. Mereka berasal dari latar belakang sosial dan etnis yang berbeda-beda. Ada orang Cina, Arab, mantan pegawai VOC tingkat bawah, pensiunan serdadu, dan kelasi, orang buangan, budak, dan juga kuli kontrak yang berasal dari berbagai suku di Nusantara dan diangkat ke Banda. Para pendatang akan menjadi alat produksi utama. Tindakan radikal selanjutnya adalah mengambil alih kebun-kebun pala milik rakyat. Mereka yang tidak sempat lari keluar dipaksa untuk mengajari pendatang, parkeners untuk membudidayakan pala, mulai dari proses menanam sampai cara memanen, pengasapan, dan pengepakan pala dan fuli. Chan Peterson Kohn yang dibantu oleh Jacques Hermit de Jong merencanakan untuk menjadikan Banda sebagai salah satu koloni dagang Hindia Timur. Begitu Kohn menerapkan dan mengembangkan manajemen perkebunan modern yang didasarkan pada kerja budak. Kebun-kebun pala yang ada di seluruh Pulau Banda dibagi menjadi 68 perk dan disewakan kepada parkenir melalui sistem kerja. Dalam kontrak kerja itu, kepentingan monopoli perdagangan VOC menjadi prioritas. VOC mengatur jumlah produksi, harga jual, sampai jumlah tenaga kerja tersedia pada sebuah perk. Biasanya 25 orang pekerja dikerjakan pada sebuah perk. Dalam prakteknya, kaum parkenir ini bersikap sebagai tuan-tuan tanah kecil yang bertindak semena-mena. Mereka membangun pesanggerahan sebagai istana dan mendeklarasikan diri menjadi tuan dan penguasa istana. Para abdi adalah budak-budak dan orang buangan yang mereka beli dari VOC yang berasal dari berbagai suku di Nusantara. Para budak ini tinggal di dalam lingkungan pesanggerahan dan terikat oleh hubungan patronasi majikan dan hamba. Ibarat pepatah, sesuatu itu ada masanya. Begitu pula